Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat datang di YouTube channel Detect Tuning. Hari ini saya punya kesempatan untuk mereview blading kit, dimana blading kit ini mereknya Baikin Pro. Blading kit ini saya dapat di marketplace. Harganya sekitar 145.000 belum ongkos kirim. Kalau kita browsing di marketplace, ada dua merek yang bisa kita dapat. Pertama Easy MTB, yang kedua Baikin. Pada kesempatan kali ini saya coba review apa sih yang ada di dalam isinya blading kit Baikin ini. Sebelumnya ini sudah saya buka dahulu karena emang saya harus memberikan review kepada sellernya. Jadi saya buka, saya cek dahulu, memastikan bahwa kondisinya partnya lengkap dan kondisinya oke. Kalau kita buka, jadi dari kemasan kita datang kondisi seperti ini. Dapat hard case dari plastik bahan PP. Bahan polipropilen ini nggak gampang pecah ya. Jadi kalau kita benturan atau apa, ini lebih safe untuk bahan PP ini. Bahannya transparan dan ukurannya nggak terlalu besar. Jadi panjang sekitar 18 cm. Kalau kita mau pergi lagi biking, touring, ini masih bisa kita masukkan ke hydro bag atau camel bag untuk persiapan kalau terjadi apa-apa di jalan. Nah, dari kemasannya bagus, casingnya bagus, bentuknya compact dan cukup aman untuk kita bawa kemana-mana. Jadi setelah kita buka, sini ada kitnya. Pertama kita dapat dua sarung tangan rubber glove, bentuk warnanya transparan. Kalau yang saya pakai ini rubber glove berwarna. Kemudian kita ada siring ukuran 20 mili. Ini kita bisa untuk mengambil hydraulic oilnya mineral oilnya begini. Ini kita bisa connect dengan ini siring. Kemudian habis itu kita dapat selang panjang ini untuk blading, untuk membuang mineral oil yang kotor dari kaliper bawah. Kemudian kita dapat siring suction dan pump, dimana batangnya terbuat dari metal. Ini bisa kita lepas. Di sini ada sealnya, dan di sini sudah disediakan spare part untuk sealnya. Di sini ada seal untuk ini. Jadi kalau sealnya rusak atau aus, vakumnya udah lemah, kita bisa ganti pakai sealnya. Oke. Di sini ada nipple adaptornya dikasih cukup adaptor warnanya. Jadi nipple adaptornya ada 1, 2, 3 o-ring spare. Ini o-ring untuk piston yang ini untuk menutup panel ini untuk pengunci, untuk penutup
bawahnya. Jadi kita pasangnya seperti ini. Oke, ini kita bisa sambung dengan apa ini? Dengan selang. Kita bisa sambung dengan selangnya. Kemudian kita dapat apa lagi? Dapat pengganjal piston. Pengganjal pistonnya ada 2. Jadi ini kondisinya kalau saya perhatikan, kita bisa pasang ini saat brake padnya kita lepas. Jadi ini akan berkontak langsung dengan piston. Jadi brake padnya kita lepas, kita masukkan ganjalnya, kita bisa untuk mengetes apakah bleeding kita sukses atau enggak. Kalau bleeding kita sukses, waktu kita masukkan, maka waktu handle brake-nya, lever brake-nya kita pencet, dia akan terasa keras karena piston akan mendorong ini 2 sisi, jadi terasa berat. Ini dan ini selang untuk memegang selang. Kemudian ada ini. Nah, ini pengganjal brake posisi untuk di bawah. Kalau ini pengganjal kalau brake padnya kita lepas. Nah, kalau brake padnya tidak kita lepas, kita bisa sisipkan ini di antara. Jadi setelah dalam kondisi rotornya tidak ada, hanya ada kaliper bawah dan brake pad, kita bisa masukkan selangnya di sana. Ini pasti akan lebih tipis dibandingkan dengan ini karena ini hanya mengganti, ketebalan ini hanya mengganti posisi brake rotor yang kosong. Terus kemudian ini kita dapat panel wire, dimana ini kita akan pasang di atas di dekat masternya. Nah, ini penguncinya. Saat nanti kondisinya sudah saat kita udah pompa dari bawah, hidroliknya sudah naik, kemudian tidak ada bubble trap di saluran brake line atau di saluran hose-nya. Saat mau kita angkat, biar minyaknya tidak tumpah, mineral oil tidak tumpah, kita kunci pakai ini, kemudian kita lepas, baru kita pasang penutupnya. Ini kemudian ini ada tool tambahan, nanti kita lihat besok ini buat apa. Ini untuk penahan selangnya, ini buat jadi ini buat jadi ini kalau misalkan kita mau memanfaatkan si selangnya, kita bisa pencet seperti ini. Dengan memencet seperti ini, maka si selangnya ini akan tertutup sehingga tidak ada ruang hidrolik oil untuk melewati dua area ini. Jadi ini untuk menjepit atau memencet. Oke. Kemudian kunci nipple bawah, nipple kaliper ukuran 7 dan 8. Oke. Kemudian ini ada T10 ini bisa kita pakai untuk membuka penutup nipple atas atau di dasarnya. Kemudian ini ada manual. Ini manual book dari Daikin Pro. Di sini manualnya ada 2 bahasa.
Chinese ya, ini English. Jadi kita bisa baca-baca tanya prosedurnya, kemudian caranya, kemudian ini kita bisa pelajari, kita bisa belajar dari sini. Jadi ini adalah paket yang ada di dalam bleeding kit Bike In Pro. Di kosong habis. Untuk aplikasinya nanti tunggu video lanjutan. Kebetulan saya sudah beli hidrolik mineral oilnya. Saya beli dalam merek Shimano ukuran 50 ml. Ini harganya sekitar 100 sampai 130 ribu di marketplace. Kemudian kebetulan saya mau melakukan upgrade sepeda, dan kebetulan juga sepeda saya ada masalah di brake-nya, jadi agak ngempos. Makanya saya beli tools ini untuk membantu memperbaiki, sekaligus saya mau mengganti rotornya. Saya kebetulan belum pernah pakai rotor floating, jadi untuk kali ini saya coba-coba pakai floating rotor. Saya kebetulan main motor juga. Floating rotor atau floating disc ini keuntungannya adalah material untuk si PCD disc ini dengan outer disc ini berbeda, tidak menyambung. Jadi antara PCD disc dan brake disc ini terpisah. Nah, ini disebut floating system, tapi ini tidak full floating, karena full floating system ini si rivetnya ini akan agak sedikit kocak. Jadi kalau kita pegang itu, kalau kita giniin bunyi cek. Kalau itu agak oblak, agak longgar, itu kalau di motor itu disebut full floating system. Kalau ini floating, semi floating, karena si rivet disnya ini kencang, tidak longgar. Kenapa ini populer dan banyak dicoba? Karena keuntungannya adalah panas dari rotor disc ini tidak akan ketransfer ke PCD disc-nya, sehingga meminimalisir resiko saat PCD disc ini kondisi sangat panas. Dia dibaut dengan 6 volt. Impact panas akan menimbulkan pemuaian. Karena ini tidak ada celah untuk space untuk pemuaian, maka resikonya adalah sangat overheat, melebihi batas kemampuan si material ini kemungkinan besar akan istilahnya meleot atau wafing. Makanya dengan model floating ini, panas dari disk tidak akan nyampe ke PCD disknya. Jadi pemuaiannya diharapkan pemuaian efek panas itu tidak terjadi di rotor disk. Oke, ini kebetulan mereknya Snell, harganya cukup murah, antara 100 sampai 150 ribu. Saya beli 2. Di video selanjutnya nanti akan saya buat reviewnya, cara memasang dan memperbaiki ini semua. Dan di sini saya beli bolt M5 untuk mengganti 6 bolt yang lama. Jadi ini adalah jadi sekian aja review singkat produk
baik in pro bleeding kit. Jangan lupa follow dan subscribe. Terima kasih atas sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.